Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang topik penelitian ya, masa pandemi, khususnya untuk bidang engineering. Yang kita tahu bahwa untuk yang pendekatan kuantitatif ya harus ada modeling, analytical, empirical, seperti itu ya, eksperimental. Dan yang kualitatif juga bisa dengan pendekatan fenomenologi, khususnya untuk product design, untuk energy development, bidang arsitek, banyak lagi yang lain yang bisa buat penelitian dengan menggunakan kualitatif. Ya, hari ini saya kebetulan ini ada beberapa koleksi bola golf ya. Barangkali saya tidak menunjukkan merek ya. Ada beberapa merek yang sering digunakan oleh golfer. Dalam pendekatan metodologi kuantitatif, bola golf itu adalah subjek. Subjek berarti dari bola golf yang kita teliti ini akan ada, atau kita harus tahu variabel apa yang akan kita ukur, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban ya dari tujuan penelitian atau research objektif. Barangkali kita mulai dengan, kalau di mechanical engineering khususnya yang material and structure, dan lab kami sudah melakukan beberapa kegiatan penelitian untuk bola golf. Bagaimana kita memproduksinya gitu ya. Jadi memproduksi itu harus dimulai dengan satu konsep desain. Nah, untuk itu kita memang harus tahu apa ukuran, apa batasan yang harus dipunyai oleh sebuah bola golf. Nah, dari sisi geometri tentu bulat, dan semua bola golf itu memiliki dimple ya, seperti ini, dimple. Jadi dia punya lesung-lesung yang ini ada jawabannya ya, kenapa harus ada dimple. Ini ada hubungannya dengan drag ya, gesekan udara, bilangan Reynolds ya. Ini ada hubungan. Itu satu dari sisi geometri. Yang kedua adalah dimensi. Diameter sebuah bola golf itu tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 42,67 mm. Jadi saya barusan mengukur ya, walaupun sebelumnya sudah mengukur dengan exact dengan menggunakan alat ukur yang semestinya. Dan yang kedua, tadi dimple itu antara 300 sampai 500. Itu batasan. Kemudian berat itu diatur sekitar 45,93 gram. Jadi tidak boleh ringan, tidak boleh juga terlalu berat. Nah, apa yang mengatur itu? Yang mengatur itu adalah satu aturan yang dibuat oleh United States Golf Association (USGA), atau juga the Royal and Ancient Golf Club at St. Andrews. Ya, saya sudah pernah ke sana waktu itu. Dan ini harus dites. Kalau lulus tes,
bola ini lulus tes, baru bisa dipakai di dalam permainan golf. Kalau tidak, tidak dibolehkan. Nah, oleh karena itu produsen atau pabrikan bola golf ya, berbagai merek yang kita lihat di pasaran, ini harus membuat pengujian-pengujian yang sesuai standar. Ya. Nah, apa yang kami lakukan di laboratorium? Tentu kita mendekati kepada standar yang ditentukan ya oleh USGA. Ya, barangkali ada beberapa paper mungkin kami akan tunjukkan nanti ya yang bisa dirujuk. Nah, kesempatan atau kemungkinan judul yang bisa dibuat, satu adalah tentang bagaimana cara memproduksi bola golf, terutama dengan menggunakan recycle golf ball yang kita tahu banyak sekali. Itu malah kalau di lapangan dikutip oleh pengutip bola golf dan dijual kembali kepada player. Biasanya kalau untuk latihan kita menggunakan bola-bola second ya, seperti itu. Nah, bola second itu ya lama kelamaan juga ya benar-benar nggak bisa dipakai lagi. Tetapi intinya, karena di dalam bola golf ini kalau kita buka, barangkali kita bisa lihat di gambar di sini, terdiri dari beberapa lapisan, dan inti yang paling besar ya, ini ada karet, di sana ada poliuretan atau apapun ya jenis materialnya, itu yang bisa digunakan lagi oleh peneliti. Jadi tinggal membuat jaketnya, tinggal membuat bagian luarnya ya. Nah, itu udah kita lakukan. Nah, masalahnya adalah tidak cukup hanya di situ jadi bola golf selesai, tidak. Ya, kita harus mengujinya. Mengujinya tentu kita perlu golfer ya. Kita perlu club. Club itu stick golfnya. Nah, jadi itu semua bisa dijadikan sebagai topik. Malah metode pengujian menggunakan stick itu sendiri menjadi sebuah judul penelitian untuk kita simulasikan dengan komputer, bolanya, sticknya, segala macam, untuk mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2. Nah, sekarang untuk yang kualitatif, bagaimana kita menggunakan pendekatan kualitatif dalam hal ini fenomenologi untuk golf ball ini. Kita tahu bahwa penelitian fenomenologi, di satu sisi kita perlu dokumen ya, di sisi yang lain adalah populasi. Artinya ini terkait dengan manusia. Manusianya siapa? Manusianya adalah pemakai. Jadi bisa pemainnya, bisa pelatihnya, begitu. Dan dialah menjadi key informant atau subjek ya. Jadi bukan bolanya ya, tapi orangnya yang menjadi subjek di dalam penelitian ini. Tapi kalau tadi metode kuantitatif, katakanlah dengan simulasi, dengan pembuatan eksperimental, bolanya yang menjadi subjek, tapi fenomenologi kita melihat bahwa subjeknya atau key informantnya adalah orangnya. Nah, ada apa gitu kan? Nah, di situ perlu kita ketahui noema dan noesis. Jadi noemanya adalah hal-hal yang menyangkut textual description dari
bola golf. Apa textual description, apa noema dari sini? Misalnya persoalannya satu jenis bola itu katakanlah dari sisi penjualan ini kok drastis menurun, tidak dipakai oleh player, ya, karena masing-masing pabrikan punya produk dan produk ini punya plus minus. Ada bola yang sangat bagus ketika di green, ya, gulirannya, ya, tetapi flightnya, player yang ingin memukul jauh ini nggak dapat, ya, kecuali dia betul-betul ahli menggunakan club, katakanlah driver yang khusus. Tapi kita tahu bahwa driver sendiri kan ada dibatasi juga gitu ya, nggak bisa sembarangan. Artinya ada rule-nya, ada standarnya juga yang harus diikuti. Nah, kembali ke subjek, tentu subjek dan peneliti, mahasiswa atau katakanlah saya ingin meneliti kenapa bola yang warna kuning ini diminati, tapi kenapa warna yang putih ini tidak diminati. Nah, sisi kanan saya melihat noemanya tadi, masalah dimple, itu terdokumentasi semua, masalah ukuran cocok, masalah berat oke, ya. Lalu hasil tes sebelumnya, ini kita lihat begini, harganya juga kita sudah punya data, tetapi dibandingkan dengan yang kuning, ya, playernya kok lebih memilih yang ini, ya. Kenapa lebih memilih yang ini? Jadi barangkali kita bisa melihat subjeknya laki-laki, ya, player perempuan maupun player laki-laki. Inilah yang harus kita gali, ya. Kenapa dia ya suka dengan bola yang ini. Nah, mungkin juga akan kita temui nanti, oh ternyata kebanyakan bola-bola yang warna putih tadi itu hanya bisa dipakai oleh pemain-pemain dengan handicap yang barangkali menengah ke bawah, ya, handicap 18 gitu ya. Tetapi yang kuning ini barangkali ini dipakai oleh handicap single atau scratch, ya, pemain-pemain yang memang pro. Nah, jadi sampai ke sana. Jadi peneliti bisa menggunakan kemampuan yang pertama adalah dengan teknik wawancara, in-depth interview kepada subjek. Dalam hal ini adalah player, para pelatih barangkali, untuk menggali, ya, untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan bola ini, yang pada akhirnya mereka merekomen, ya, terutama pelatih, ya, merekomen bola ini daripada bola yang putih. Jadi kita lihat ada dua sisi sekarang, sisi kuantitatif, sama-sama engineering, bisa meriset bola golf, di mana subjeknya adalah bola, dan secara kualitatif kita bisa menggunakan subjeknya bola, dan juga kita bisa melihat subjeknya adalah pemakai dan atau golf player, dan objeknya adalah variabel yang ada pada bola golf, yang barangkali kita bisa menggunakan scan dari data dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, kemungkinan lain adalah
dalam membuat produk desain. Nah, ini juga sangat memungkinkan untuk menggunakan teknik kualitatif dalam penelitian bidang engineering. Untuk mahasiswa dalam masa pandemi ini, tentu juga kita harapkan dosen pembimbing atau peneliti ini harus kreatif untuk melihat topik-topik yang memungkinkan, ya, sedapat mungkin tidak menggunakan kegiatan luring. Kalaupun dilakukan tentu sangat minimal. Nah, sehingga tidak ada satu keluhan, wah ini studi saya kok lambat, ya, tidak selesai pada waktunya. Nah, karena terjebak dengan satu pemilihan judul yang barangkali melibatkan peneliti untuk berhadapan dengan situasi di mana dia harus berjumpa dengan orang yang pada masa pandemi saat ini itu sangat riskan, ya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.